pimpinan yang saya hormati, izinkan di sini saya calon guru penggerak angkatan 7 dari Kabupaten Tanjung Jabung Barat ingin menyampaikan kepada kita semua mengenai hal-hal yang akan membentuk pribadi positif dan motivasi positif yang nantinya akan membentuk keyakinan kelas pada anak-anak didik kita. Bapak dan Ibu sekalian yang berbahagia, di sini saya akan mengawali dari motivasi seseorang yang tentunya juga menjadi motivasi anak-anak kita untuk belajar. Yang mana motivasi tersebut yang pertama adalah motivasi eksternal atau motivasi yang dari luar. Misalnya di sini diawali dengan pertanyaan, itu tujuannya untuk menghindari hukuman. Maksudnya apa yang akan terjadi kalau saya tidak melakukannya? Nah, berarti anak-anak mencoba tidak melakukan apa-apa agar tidak kena hukuman. Itu motivasi dari luar. Diawali dengan pertanyaan, apa yang akan terjadi jika saya tidak melakukannya? Misalnya ada perkelahian, anak-anak tidak ikut berkelahi, itu motivasinya. Yang kedua, motivasi eksternal juga yang harapannya untuk mendapatkan imbalan. Pertanyaannya biasanya adalah, apa yang saya dapatkan kalau saya melakukannya? Biasanya kita menjadikan, kalau kalian rajin nanti dapat hadiah, kalau kalian rajin kalian akan mendapatkan ranking dan lain sebagainya. Jadi anak-anak hanya berpikir apa yang akan terjadi kalau saya melakukannya. Itu adalah motivasi eksternal. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah motivasi internal berupa pembentukan disiplin yang positif. Ini tujuannya menghargai diri sendiri. Jadi dia tingkatannya lebih tinggi daripada sekedar menghindari hukuman atau sekedar mendapatkan hadiah, tetapi motivasi yang ada adalah untuk menjadi orang seperti apa kalau saya melakukannya. Jadi anak itu membayangkan kalau dia jujur nanti dia menjadi orang yang seperti ini, orang yang dia teladani. Kalau dia rajin ke sekolah, tidak pun dapat hadiah, tidak pun dapat hukuman, dia memang datang dengan niatnya sendiri. Itu motivasi dalam diri sendiri. Ini adalah tingkatan yang paling tinggi yang bisa kita tanamkan kepada anak didik kita sehingga dia termotivasi tidak karena hukuman, tidak karena hadiah atau janji-janji. Tidak ada kita pun si anak tetap bisa termotivasi untuk belajar. Selanjutnya di sini menurut Dr. William Glasser dalam sebuah penyampaiannya mengatakan bahwasanya mana disiplin adalah kontrol diri untuk menggali potensi agar tercapai tujuan yang mulia. Karena setiap seorang itu memiliki tujuan yang mulia dan memiliki kemuliaan di tempatnya masing-masing. Siapapun dia, mau warga biasa, mau pejabat, mau pekerja, mau anak-anak, mau remaja atau dewasa, tentu memiliki tujuan masing-masing dan bisa membuat dirinya mulia di sekitarnya. Bisa jadi seorang itu mungkin biasa saja di tempat ini, tapi dia unggul di sini. Bisa jadi anak ini biasa saja di materi yang ini, bisa jadi dia unggul di materi yang lainnya. Itulah makna penghargaan kepada anak ataupun pada setiap orang. Sejatinya setiap orang pasti ada lebihnya, ada kurangnya. Jadi di sini kita memandang anak tersebut, mencoba untuk menggali si anak yang biasa seperti ini kira-kira apa ya keunggulannya. Pasti ada, karena bisa jadi mungkin sekarang belum tumbuh, pas masih di sekolah dan sebagainya belum tumbuh, nanti remaja, dewasa, terkadang anak-anak kita yang dulunya biasa-biasa saja, ketika sudah dewasa justru mungkin dekat sama gurunya dan sebagainya. Di sini makna dari mengontrol diri dan mencoba memahami diri sendiri kepada anak didik tersebut. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, dari motivasi yang tadi telah disampaikan bahwasanya yang tertinggi nilainya adalah untuk menghargai diri sendiri, maka di sini akan menjadi tujuan nilai-nilai kebajikan ataupun keyakinan kelas yang bisa dikerjakan bersama-sama. Misalnya untuk membuat peraturan kelas, kita minta dulu anak-anak menyampaikan peraturan-peraturan menurut mereka, karena
mengarahkan dan meluruskan. Selanjutnya di sini berkaitan dengan posisi kontrol, maka Bapak dan Ibu sekalian, ini izin menyampaikan dari laser bahwasanya memang ini adalah yang senantiasa harus dilakukan oleh guru, yaitu posisi kontrol. Di sini saya akan menyampaikan ada beberapa tingkatan-tingkatan dalam posisi kontrol. Yang pertama, posisi kontrol itu adalah sebagai penghukum, yang mana ketika ada anak yang melakukan sebuah kekeliruan atau di luar dari peraturan, maka anak mendapatkan hukuman, baik hukuman yang berat, sedang ataupun ringan. Posisi kontrol yang kedua itu membuat rasa bersalah. Ini tingkatannya lebih tinggi dari menghukum. Contohnya begini, anak-anak, kok kamu begitu? Kamu tahu tidak? Bapak kecewa loh kalau kamu berbuat seperti itu. Nah, itu tujuannya membuat rasa bersalah. Walaupun tidak menghukum, tetapi itu akan membuat anak merasa bersalah. Lalu Bapak sebenarnya sangat bangga loh, Ibu sangat bangga sama kamu. Tetapi semenjak kamu yang kemarin Bapak kecewa dan Bapak merasa sedih dengan anak akan merasa bersalah. Posisi penghukum dan posisi pembuat rasa bersalah ini akan menjadikan nantinya anak mungkin merasa minder, rendah diri, dan memang dia tidak melanjutkan melakukan sebuah kesalahan, tetapi di sana anak akan terkena. Seperti kita dulu lah ya, yang kita kenal kan guru yang paling galak misalnya seperti itu. Dan yang kita paling ingat juga guru yang paling sayang. Nah, seperti itulah kira-kira anak-anak kita tuh kepada kita kira-kira seperti itu. Itu adalah posisi penghukum dan pembuat rasa bersalah. Yang ketiga adalah posisi teman dan pemantau. Ini tingkatan yang di atasnya. Posisi teman adalah kita menjadikan anak memang diajak ngobrol berdua, lalu dengan pertanyaan-pertanyaan seakan-akan seperti seorang teman, sehingga anak mau jujur. Kalau marah anak juga akan melampiaskan, tapi gurunya mampu menjadikan sebagai teman dan tidak ada hukuman serta membuat rasa bersalah. Ini level yang lebih tinggi dari membuat rasa bersalah tadi, adalah teman dan pemantau. Pemantau di sini guru senantiasa mengarahkan siswanya dan memantau bagaimana perjalanan dari pelaksanaan kegiatan dari siswa-siswanya, aktivitasnya, karakternya, dan sebagainya. Level berpihak sebagai teman dan pemantau ini lebih tinggi dari level yang sebelumnya. Dan level yang paling tinggi dalam hal ini adalah guru berperilaku sebagai manajer, karena sejatinya guru adalah manajer di dalam kelas. Yang dimaksud dia memiliki level paling tinggi apa? Karena guru tersebut berusaha bertanya kepada siswa, kenapa anak tadi melakukan hal seperti itu? Itu contoh pertanyaannya. Nanti Bapak dan Ibu misalnya bisa dengan cara yang lain ya. Lalu setelah dijawab, kita kan tentu mengetahui ya anaknya jawabnya jujur atau tidak. Kita tanya lagi, apakah itu sudah sesuai? Seperti itu. Dan salah satu fungsi dari manajer ini adalah membuat anak tersebut dengan kesadaran dirinya mampu ataupun secara ikhlas memang memperbaiki apa yang telah diperbuatnya. Misalnya kalau ada kancing temannya yang lepas, memang dia memperbaiki, menjahit gitu ya. Kalau ada bukunya yang robek, anak tersebut memang berniat mengganti dengan tanpa kita suruh. Seperti itu. Ada hubungan yang kuat selaku manajer, dan posisi ini adalah posisi yang paling tinggi, di mana guru mampu mengendalikan tanpa harus memaksa kepada anak-anak. Di sanalah fungsi dari segitiga restitusi, diantaranya yang pertama menstabilkan identitas, bagaimana menanyakan kondisi anak, lalu memahami apa sih yang terjadi pada diri anak, dan kita coba gali dulu sebanyak-banyaknya. Mengapa anak ini kok melakukan ini? Seperti itu. Bisa jadi dari jawaban-jawabannya ada ternyata mungkin alasannya yang logis gitu ya. Berkelahi ternyata penyebabnya adalah ini. Oh, mungkin bisa jadi bukan dia yang memulai, ataupun ketika dia yang memulai, oh ternyata dulunya sebelumnya dia sudah pernah dia hanya membalas dan sebagainya. Di sanalah fungsi dari bertanya kepada anak-anak. Dan yang terakhir adalah bahwasanya kebutuhan dasar setiap manusia tersebut itu menjadi kita
bertujuan untuk memahami. Yang pertama, anak melakukan itu secara naluriah bertahan hidup, misalnya dari ancaman, dari tekanan dan sebagainya, terjadilah sebuah perbuatan yang menjadikan dia mendasari hal tersebut. Lalu adanya penguasaan, anak butuh sebuah penguasaan dan butuh kasih sayang untuk diterima. Meskipun ada anak yang mungkin kurang kita karakternya kurang kita andalkan, tetapi jadinya di dalam dirinya ada butuh kasih sayang. Biasanya pada anak tersebut kita beri sedikit penghargaan saja, dia sudah sangat berubah ya perilakunya dan bentuk kesenangan serta kebebasan. Jadi kebutuhan dasar inilah yang sejatinya bukan hanya untuk anak-anak, setiap kita pun membutuhkan kebutuhan dasar ini dimanapun komunitas kita berada, di lingkungan keluarga,